Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah estimasi. Jadi, dalam suatu penelitian, yang ingin kita ketahui adalah keadaan di populasi, bukan hanya keadaan pada sampel. Saya berikan gambaran sedikit. Nah, misal kita ingin mengukur kadar Hb ibu hamil pada sebuah kecamatan. Ya, sebuah kecamatan ini kita anggap sebagai populasi kita. Ibu hamil pada kecamatan ini kita anggap sebagai populasi kita. Nah, dalam sebuah kecamatan ini ada 12 orang ibu hamil. Kita ukur kadar Hb-nya. Diperolehlah kadar Hb-nya adalah 10,83. Kemudian, kita ambil sampel 4 orang dari 12 orang tadi. Kita ukur kadar Hb-nya. Diperolehlah 11,25. Oke, sebagai seorang tenaga kesehatan, apakah Anda yakin kadar Hb yang diambil oleh seseorang tadi 11,25 sama dengan kadar Hb yang berada di puskesmas sebesar 10,83. Nah, masalah apakah hasil dari sampel dapat menggambarkan keadaan populasi sangat tergantung bagaimana sampel tersebut dipilih. Sampel yang baik harus dapat mewakili populasi, dan fungsi keterwakilan ini dapat dijamin dengan pemilihan sampel yang bebas dari bias, antara lain dengan memilih sampel secara acak. Nah, pada contoh ini, masalah lain yang harus diperhatikan adalah walaupun sampel sudah dipilih dengan sebaik-baiknya, nilai statistik yang diperoleh dari sampel itu tidak akan sama persis dengan nilai yang ada di populasi. Jadi pada contoh tadi, kita tidak mungkin 100% yakin bahwa proporsi kadar Hb ibu hamil pada sampel itu sama dengan proporsi kadar Hb ibu pada populasi. Kita hanya bisa yakin proporsi tersebut sekitar 11,25. Nah, seberapa besar yang disebut sekitar dan seberapa besar keyakinan kita, ini yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu estimasi dan selang kepercayaan. Kita review sedikit. Hasil dari sebuah parameter menggunakan analisis statistik deskriptif itu disebut dengan parameter. Sedangkan hasil pengukuran menggunakan statistik deskriptif pada sampel itu disebut dengan statistik. Bagaimana caranya agar data pada sampel itu bisa menggambarkan data pada populasi? Kita harus menggunakan statistik inferensial, sehingga dapat menggambarkan data pada sampel ke data populasi. Berikut adalah simbol statistik dan parameter. Jadi, estimasi itu adalah menduga suatu nilai pada populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik, di mana estimator itu adalah nilai yang digunakan untuk melihat parameternya. Ya. Statistik estimate adalah nilai statistik yang digunakan untuk menduga parameter. Nah, untuk estimasi ini digunakan berdasarkan kaidah peluang. Estimator yang baik itu adalah estimator yang tidak bias, efisien, dan konsisten. Untuk estimasi ini ada dua. Yang pertama adalah estimasi titik atau biasa disebut dengan point estimate. Yang kedua adalah estimasi interval atau biasa disebut dengan confidence interval atau estimasi selang atau estimasi interval. Yang pertama adalah estimasi titik. Nah, estimasi titik itu adalah bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, maka statistik theta disebut sebagai estimasi titik. Semakin dekat nilai penduga atau theta, estimasi theta, maka akan semakin baik nilai tetanya.
Contoh seperti yang tadi. Kadar Hb pada ibu hamil yang kita ambil dari sampel itu menggambarkan sekitar kadar Hb ibu pada populasi. Nah, kondisi ini disebut dengan estimasi. Ya, estimasi. Oke, ketepatan estimasi titik. Misal, dari satu kecamatan tadi ada 12 orang ibu hamil. Kemudian ada 3 orang peneliti yang ingin mengukur kadar Hb ibu hamil dari kecamatan tersebut. Diambil sampel masing-masing peneliti. Sampel dipilih secara acak. Nah, peneliti A memperoleh rata-rata kadar Hb ibu hamil yaitu 12,9. Peneliti B memperoleh rata-rata kadar Hb ibu hamil yaitu 11,8. Dan peneliti C memperoleh rata-rata kadar Hb ibu hamil adalah 12,2. Dari populasi yang sama dapat diperoleh nilai estimasi yang berbeda. Peneliti A, B, dan C memperoleh estimasi rata-rata Hb bumil yang berbeda, meskipun sampel berasal dari populasi yang sama. Jadi, menurut Anda, peneliti mana yang benar? Apakah peneliti A, peneliti B, atau peneliti C? Dalam kondisi seperti ini, baik peneliti A, peneliti B, maupun peneliti C, ketiganya memiliki kebenaran. Ya, jadi tiga-tiga itu benar sebenarnya. Gitu. Walaupun hasilnya berbeda. Mengapa demikian? Sampelnya diperoleh dari populasi yang sama, dengan metode yang sama, sama-sama diacak. Tetapi, belum tentu sampel pada kelompok peneliti A itu sama dengan sampel pada kelompok peneliti B. Bisa jadi salah satu sampel di peneliti A atau salah beberapa sampel dari peneliti A itu sama dengan sampel pada peneliti B atau peneliti C. Jadi walaupun hasilnya berbeda, tapi ini adalah hasil penelitian dari masing-masing peneliti. Jadi baik A, B, atau C itu benar. Nah, estimasi ini tadi yang 12,9, 11,8, 12,2 itu disebut dengan estimasi titik. Nah, pada umumnya estimasi seperti ini disebut dengan central limit theory. Central limit theory adalah hubungan antara distribusi populasi dengan bentuk distribusi sampling rata-rata, di mana dalam statistik inferensial, central limit theory ini memungkinkan kita untuk menafsirkan parameter populasi dari sampel tanpa harus mengetahui distribusi populasinya. Nah, kelemahan dari estimasi titik adalah karena tidak dapat ditentukan derajat keyakinannya sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan secara statistik. Artinya apa? Seperti yang kita tahu, tadi rata-rata kadar Hb ibu pada peneliti A berbeda pada peneliti B dan berbeda pula pada peneliti C. Begitu juga pada populasi, berbeda. Sehingga dalam penelitian, baiknya kita menggunakan estimasi selang atau biasa disebut dengan confidence interval atau estimasi interval, di mana mu sama dengan rata-rata plus minus faktor. Nah, faktor ini adalah tingkat kepercayaan atau confidence interval. Ini adalah rumusnya. Kemudian taraf nyata yang digunakan adalah berikut. Ini adalah taraf nyata jika kurvanya adalah satu arah. Nah, ini adalah taraf nyata yang digunakan jika kurvanya adalah dua arah. Nah, untuk confidence interval, itu kita biasanya menggunakan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Jadi,
teman dari confident interval itu adalah nilai alfa, ya. Di mana probabilitas kita adalah confident interval ditambah alfa. Jadi, kalau confident intervalnya adalah 99%, maka alfanya adalah 0,01. Jika confident intervalnya adalah 95%, maka alfanya adalah 0,05. Dan jika confident intervalnya adalah 90%, maka taraf nyatanya atau alfanya adalah 0,10. Contoh, kita ingin lihat rata-rata tinggi badan pada mahasiswa. Kita peroleh sampel kita di sini adalah 100 orang. Nah, rata-rata tinggi badan menggunakan hasil statistik. Ingat, hasil statistik tadi adalah hasil pada sampel, yaitu 156. Dengan standar deviasi adalah 10 cm. Kita menggunakan tingkat kepercayaan atau confident interval adalah 95%. Tadi kita ketahui bahwa tabel untuk 95% adalah di 0,05. Jika kita pakainya satu arah, maka nilai Z atau nilai confident interval kita adalah 1,645. Sedangkan kalau kita pakai dua arah, pakai kurva dua arah, maka kita menggunakan nilai 1,96. Oke, kita lihat pada data yang tadi, bagaimana mengukur estimasinya dengan confident interval 95%. Maka estimasi selang pada data tadi yaitu mu sama dengan rata-rata yang kita peroleh pada sampel plus minus 1,96 dikali standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Maka estimasi selang kita adalah 156 plus minus 1,96. Maka estimasi selang kita adalah 156 ditambah 1,96 adalah 157,96. Dan 156 dikurang 1,96 adalah 154,04. Sehingga selang antara 154,04 sampai 157,96 memiliki peluang untuk menduga nilai rata-rata sebesar 95%. Artinya apa? Rata-rata tinggi badan mahasiswa yang kita ukur adalah antara 154,04 sampai dengan 157,96. Ini kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan atau estimasi selang adalah 95%. Contoh estimasi selang yang lain. Berikut adalah deskripsi dari status gizi anak. Nah, contoh, saya ingin melihat anak yang stunting dengan usia 24 sampai 35,9 bulan. Berapakah estimasi selangnya? Maka estimasi selangnya adalah 20,4 sampai 22,9. Ini disebut dengan estimasi selang. Berapakah estimasi titiknya? Estimasi titiknya adalah 21,6. Contoh kedua, saya ingin melihat anak yang underweight. Anak yang underweight dengan usia 48 sampai 59,9 bulan. Saya ingin lihat estimasi titiknya. Maka estimasi titiknya adalah 38,7. Sedangkan estimasi selangnya adalah 37,2 sampai 40,1. Jadi begitu cara melihat estimasi titik dan estimasi selang. Terima kasih untuk telah mendengarkan materi ini. Untuk tugas akan saya bagikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.